action, let's go. trouble 물을 찾으러. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang industri kalus. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sendiri Christina Nelly dan rekan saya Illuminata Trifonia, dan saya Mary Andriani, dan saya Windy Erisani. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari kultur jaringan, yang merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, yaitu steril atau bebas hama, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Dalam kultur jaringan tanaman dikenal beberapa tipe-tipe kultur berdasarkan macam eksplan, yaitu yang pertama ada kultur meristem, kultur sel, kultur kalus, kultur endosperm, kultur polen atau antera, dan kultur protoplas. Salah satu kultur jaringan yang sering digunakan adalah kultur kalus, yang dimana tujuan dari kultur kalus adalah untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan yang terkendali. Nah, sedangkan induksi kalus merupakan salah satu metode kultur jaringan yang dilakukan dengan jalan memacu pembelahan sel secara terus-menerus dari bagian tanaman, seperti daun, akar, batang, dan sebagainya dengan menggunakan zat pengatur tumbuh hingga terbentuk massa sel, yaitu massa kalus, yang kemudian akan beregenerasi melalui organogenesis ataupun embriogenesis hingga menjadi tanaman baru. Salah satu zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk induksi kalus adalah 2,4 diklorofenosiasetat. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary Andriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat kultur kalus. Nah, syarat kultur kalus ini ada 3, yaitu yang pertama, media yang digunakan dapat menggunakan media padat atau cair. Kemudian yang kedua, kultur kalus mensyaratkan eksplan yang ditanam harus diberi pelukaan. Kemudian yang ketiga, lingkungan diatur dengan ketersediaan oksigen tinggi, ketersediaan hara, dan cahaya yang cukup. Nah, yang selanjutnya ada pembentukan kalus. Pembentukan kalus dari jaringan tanaman tergantung dari yang pertama, umur fisiologi dari jaringan waktu diisolasi. Kemudian yang kedua, musim pada waktu bahan tanaman diisolasi. Kemudian yang ketiga, jenis tanaman. Yang keempat, bagian tanaman yang dipakai untuk eksplan. Kemudian yang kelima, jenis tanaman yang menghasilkan kalus, dikotil berdaun lebar, monokotil, gymnospermae, pakis, dan moss. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kalus dapat diinduksi dengan pemberian CPT, auksin, dan sitokinin. Namun, kebutuhannya berbeda-beda tergantung jaringan tanaman. Kalus dapat diinisiasi dari hampir semua bagian tanaman, tetapi dari organ yang berbeda kecepatan pembelahan selnya berbeda pula. Bagian tanaman muda dediferensiasi menghasilkan kalus, embrio muda, hipokotil kotiledon, dan batang muda. Selanjutnya yaitu contoh proses kultur kalus. Bisa teman-teman lihat di gambar. Yang pertama, isolasi umbi akar, selanjutnya disterilisasi eksplan, kemudian inokulasi eksplan, selanjutnya multiplikasi eksplan, selanjutnya penumbuhan eksplan, dan akhirnya tanaman dewasa siap dikembangkan. Baik, selanjutnya ada manfaat kultur kalus. Yang pertama, kultur kalus dapat dilakukan pada media padat maupun cair. Pada media cair, embrio berkembang sebagai individu terpisah, sehingga penanganan kultur relatif mudah. Jadi, keuntungannya dapat untuk produksi massal. Yang kedua, potensi terbesar penggunaan kultur kalus adalah di mana sel-sel kalus dapat dipisahkan dan diinduksi untuk didiferensiasi menjadi embrio somatik. Dan yang ketiga,
1 mm kalus berisi ribuan sel. Masing-masing memiliki kemampuan untuk membentuk embrio, sehingga kecepatan multiplikasi sangat tinggi. Dan yang terakhir ada contoh kultur kalus. Bisa teman-teman lihat sendiri, salah satu contohnya yaitu Lolium temulentum.